Selamat datang di kanal YouTube kesayangan kita, Mas Rudi Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Adalah sosok termasuk yang kita kagumi, kita sebagai panutan lah bagi saya, karena kita ini sekeluarga itu penggemar Bang Haji Romero. Wahwa latiful khabir, karena sangat halus. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Matahari saja ciptaan Tuhan kita nggak bisa lihat, apalagi Tuhan. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi untuk bisa meyakini keberadaan Tuhan dengan tafakkur, dengan memperhatikan ciptaannya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah, wa la tatafakkaru fi dhatillah. Renungkan, pikirkan ciptaannya, kamu akan kenal sama Allah. Oleh karena itu banyak Allah dalam Al-Quran mengajak kita bertafakkur. Salah satu ajakan Allah, Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakanlah ya Muhammad kepada orang yang tidak percaya, ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, tidak percaya sama Tuhan, tolong katakan kepada dia, tolong perhatikan bagaimana dirinya tercipta. Inna khalaqnakum min turab, aku ciptakan kamu dari saripati tanah yang dimakan ibu kita, bapak kita, dan sebagainya. Tsumma min 'alaqah, dari saripati tanah diproses menjadi tsumma min nutfah, menjadi sperma. Tsumma min 'alaqah, sperma aku proses menjadi segumpal darah. Tsumma min mudghah, kemudian darahku proses menjadi segumpal daging. Wa nukiru fil arhami ma nasya. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan aku kehendaki sampai waktu ditentukan 9 bulan 10 hari. Tafakkaru, pikirkan itu. Dari sperma menjadi menjadi darah, menjadi daging. Wa nukiru fil arham, diukir dalam rahim. Dari daging itu diukir struktur tulang yang bisa mengembang. Dari daging tadi dibuat kepala. Kepala itu diisi dengan otak. Kemudian dibuatkan mata yang bisa melihat. Dibuatkan telinga yang bisa mendengar. Dibuatkan sepasang bibir yang bisa bicara. Lidah untuk membedakan rasa. Kemudian dibuatkan badan. Di badan ini ada organ tubuh. Jantung untuk mengatur peredaran darah, paru-paru peredaran udara, sistem pencernaan dan segala macam. Yang laki-laki dibikinin penis, yang perempuan dibikin vagina. Begitu sempurna, tsumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Ada 4 kemungkinan. 1, bapak kita kah yang bikin bayi? Akal kita akan mengatakan tidak. 2, ibu kita kah? Kita akan mengatakan bukan. Terjadi dengan sendirinya kah? Akal kita juga menolak. Maka saya tanya sama cewek, saya pegang gelas. What is it? Gelas. Are you sure there are maker? Kamu yakin ada yang bikin? Yakin. Memang kamu tahu pabriknya? Enggak. Kamu tahu siapa yang bikin? Enggak. Tapi kenapa kamu yakin bahwa ini ada yang bikin? Karena ada struktur, ada fungsi. Ada bentuk, ada gunanya. Struktural, fungsional. Saya tunjuk televisi. Apa itu apa? Televisi itu. Ada yang bikin nggak? Pasti gitu. Begitu yakin kamu? Pasti. Kenapa kamu yakin? Kamu tahu pabriknya? Di Jepang ini. Di mana pabriknya letaknya? Nggak tahu. Tapi yakin. Siapa profesor yang bikin ini? Nggak tahu. Kok kamu yakin?
Karena ada struktur, ada fungsi. Struktural, fungsional. Setelah saya tunjuk benda-benda itu, dia yakin tanpa tahu siapa bentuknya, siapa penciptanya, di mana pabriknya. Saya tanya, apakah mata Anda lebih hebat dari lampu? Apakah jantung, paru, Anda, organ tubuhnya yang begitu struktural, fungsional lebih hebat daripada benda-benda ini? Kalau benda-benda ini ada, Anda bilang ada yang bikin. Struktur tubuh manusia yang begitu kompleks, ada yang bikin apa enggak? Tersenyum dia. Agak mendebat. Menurut teori Darwin, semua itu terjadi secara evolusi, secara kebetulan. Kalau orang kebetulan, kenapa strukturnya sama? Orang yang kebetulan ini lempar aja apa kertas, nah itu kebetulan. Kenapa struktur kita sama? Paru-parunya satu-satu, jantung satu, sistemnya sama semuanya. Nah akhirnya dia menangis. Jadi memang ada pencipta itu. Maka Allah bilang sekafir-kafirnya manusia, di dalam hati kecil dia mengakui ada super power, ada the maker, ada God, ada Tuhan. Nah inilah yang kita begitu memasuki dunia modern, kita terkagum-kagum sama teknologi. Nah, saya bilang tadi, kagum sama Jerman, Jepang, Amerika, Cina dan sebagainya, melihat hasil teknologi mereka. Padahal semua itu buatan Allah. Karena kita tidak membaca Al-Quran, maka kita katakan itu buatan manusia. Coba Anda baca surah Yasin yang berbunyi, wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Salah satu tanda keberadaanku, aku ciptakan perahu-perahu untuk mereka naiki. Aku menaikkan orang banyak ke dalam perahu. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Itu eksplisit. Bahwa aku yang menciptakan perahu-perahu yang kamu naik ini. Bukan ya si manusia itu. Bukan. Ini Allah yang bilang. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk kamu arungi. Wa inna syi'na ghariqhum fala sarifahum fala hum yanquzun. Kalau aku mau tenggelamkan, nggak ada yang bisa menolong, nggak bisa menyelamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali rahmat dari aku untuk kesenangan sampai waktu yang terbatas. Ya. Jadi ternyata semua ini ciptaan Allah. Saya sering kasih lihat orang di depan kalau ada pohon. Kalau saya tanya orang, pohon itu buatan siapa? Dia bilang buatan Allah. Saya tanya ini nih aktif, ini asli nih. Asli. Ini pohonnya, genuine asli. Ini buatan siapa? Allah. Ah, ini artificial. Bukan plastik. Itu buatan siapa? Manusia. Nah, kalau kita Allah nih. Paham kita. Jadi kalau kita tanya ini yang genuine, ini buatan Allah. Begitu artificial kita tanya buatan manusia dia bilang. Manusia. Ini sampel daripada alam ini. Iya, betul. Perahu-perahu. Yang dikatakan perahu tadi. Kenapa itu buatan Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah fil ard. Khalifah itu wakil. Wakil Allah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan di bumi khalifah, wakil Allah. Kalau ini dibuat Allah direct, langsung, fa idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak cuma bilang jadi maka jadi. Tapi itu dengan proses perantara via. Dikasih yang ngasih otak siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah.
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Jadi ilmu itu dari Allah. Otaknya Allah yang beri, yang bikin. Ilmunya Allah yang isi. Tangannya Allah yang buat untuk bekerja, kaki semua. Tiba-tiba kita bikin gelas. Ini perintah Allah atas kekuasaan Allah. Kita disuruh bikin itu. Ilmunya semuanya dari Allah. Inspirasi itu ada dari Allah. Dari mana inspirasi? Einstein bilang saya dapat inspirasi. Thomas Alva Edison bikin listrik. Oh saya dapat inspirasi dari mana? Semua dari Allah. Maka Allah lah yang suruh bikin listrik, bikin mobil, bikin apa, bikin itu. Kalau kita tidak berbasis Al-Quran, melihat teknologi ini sekuler gitu, bahkan ateis, ya hati-hati. Nah, kembali kepada orang tadi, si Indra ini, board of director itu, udah bagus saya mestinya. Mau anak saya juga ngomong aja nih. Jadi belum terlambat. Iya, Raja bilang belum terlambat. Ya belum terlambat. Never too late kan. Nggak ada istilah terlambat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang asrafu, yang keterlaluan berbuat dosa. Ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang keterlaluan berbuat dosa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa semua. Amin. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Soalnya ya harus minta ampun. Ini gubernur macam belum saya baru ketemu di se-Indonesia.